Rumpi bergizi bareng Mak Muri. Hari ini kita akan membahas tentang ada perdebatan nih, Mak Muri, apakah bisnis itu fokus satu aja atau bisnis itu boleh banyak gitu ya. Nah, ada yang bilang palu gada itu banyak bisnis nggak sih? Sebenarnya kalau palu gadanya arahnya adalah satu shop banyak isinya, kayak misalnya Indomaret deh, misalnya Indomaret kan jual macam-macam ya. Nah, Indomaret itu masuk palu gada sih, artinya tidak masuk punya banyak bisnis, tapi bisnisnya satu, bisnis distribusi ya kan. Nah, tinggal yang diisinya memang macam-macam gitu. Nah, yang saya maksud ini adalah kita memiliki punya beberapa bidang bisnis sehingga itu menjadi banyak keran penghasilan Mak gitu ya. Jadi kalau dulu nih sebelum pandemi gitu ya. Kalau ada yang bertanya, Mak Muri punya banyak bisnis atau satu bisnis ya gitu. Aku akan bilang ketika teman-teman baru sanggupnya satu aja dulu gitu ya. Nah, tapi kan ketika kita menjalani satu dan tiba-tiba faktor luar ada bergejolak gitu ya, kayak misalnya pandemi itu kan faktor luarnya kita ya, di luar kontrolnya kita gitu ya. Maka kita juga nggak bisa kan ngatur kita sendirian yang nggak corona kan nggak mungkin gitu ya. Jadi artinya ada faktor di luar kontrolnya kita itu yang membuat untuk kondisi zaman sekarang tuh kita belajarlah dari corona ya, bahwa tidak bisa teman-teman kalau kita hanya punya satu sumber penghasilan gitu. Jadi ini kita membahasnya adalah sumber penghasilan ya gitu. Bisa disebut bisnis, bisa juga tidak, pokoknya gimana caranya punya beberapa sumber penghasilan sehingga kalau kalau di keran satunya lagi seret gitu ya, teman-teman bisa punya penghasilan dari keran-keran yang lain. Ataupun ketika gini, kan kalau bisnis itu harus tepat. Bisnis itu harus tepat, produknya tepat, kemudian harus bertemu dengan pelanggan yang tepat ya, atau konsumen yang tepat, calon pembeli yang tepat, target market yang tepat. Kemudian si bisnis itu harus berada di produk yang tepat, ke target market yang tepat, kemudian diiklankan atau dipasarkan dengan cara yang tepat. Jadi banyak produk bagus nih, kemudian target marketnya udah oke banget nih, tapi cara mengiklankannya nggak tepat. Nah itu akhirnya susah closing juga gitu ya, karena cara-cara ngiklannya nggak tepat. Nah yang keempat adalah waktunya nggak tepat. Kayak misalnya di masa pandemi kita jualan baju pesta, ya nggak tepat juga kan, jadi nggak ada yang beli. Atau misalnya kita jualan jas hujan di musim panas, nah kan walaupun jas hujannya bagus banget, kualitasnya oke banget, harganya sangat terjangkau, kemudian target marketnya kita jelas, rider misalnya ya, pengendara motor, kemudian cara ngiklannya udah canggih banget, tapi itu kita beriklan di waktu yang tidak tepat gitu, di waktu yang memang orang nggak butuh itu kan gitu ya. Jadi ayo kita cobain bikin perencanaan atau ngawang-ngawang dulu juga it's okay kok. Yang namanya sesuatu itu kan dimulai dari ada kemauan dulu, cari inspirasi dulu, ditelaah dulu, di riset dulu gitu ya. Cobain deh kalau teman-teman sekarang baru punya satu sumber penghasilan aja, yuk kita mulai, yuk pikirkan lagi apa ya kira-kira sumber-sumber penghasilan yang lain. Nah, sebenarnya aku udah tuangin itu di buku keempat aku. Ini bukunya. Nah, ini bukunya Creativepreneur. Ada yang udah punya belum? Buku Creativepreneur. Ini diterbitkan sama Billionaire Store, dan aku nggak nulis ini sendiri. Aku nulisnya bareng sama Teknisa Nuraini. Nah, ini salah satu sahabat aku ya. Jadi kita nulis ini, aku terinspirasi juga dari kehidupannya Teknisa Nuraini itu dari satu bidang hobi ya kan. Teknisa tuh di bidang seni, di bidang craft. Dari satu hobi itu bisa punya beberapa sumber penghasilan gitu. Nah itu yang aku mau sharing ke teman-teman ya, sumber penghasilannya. Nah gimana sih caranya pertama kali kita menentukan, kan tadi ngawang-ngawang dulu ya, apa sih gitu ya, sumber penghasilannya apa aja sih gitu, sumber penghasilannya. Wah bentar ya, ini yang di Facebook nih kayaknya susah sinyal. Oke, aku cek dulu internetnya. Oke. Nah, yang pertama caranya adalah, kan tadi ada yang nanya tuh ya, jualan apa sih yang laris di masa pandemi? Tunggu dulu, sebelum kita melihat faktor eksternal ya,
banyak cara untuk kita menentukan memilih produknya apa. Nah, yang pertama misalnya kenali dulu dari diri sendiri dulu. Artinya kita menelaah potensi-potensi apa yang ada di kita, sehingga kita kita ketika mencari ide bisnis tuh nggak usah terlalu jauh-jauh. Misalnya karena takutnya gini, kan kita kan maunya faktor modal seadanya kan gitu ya, modal seadanya, sebisa mungkin yang mampu kita kerjakan saat ini kan gitu. Nggak misalnya Makmuri bisnis properti misalnya gitu ya, secara Makmuri kalau jadi pengembang properti nggak punya modalnya, yang kedua nggak punya ilmunya gitu ya, nggak punya networking dan sebagainya gitu ya, jauh banget lah gitu ya. Nah artinya nanti akan lebih ngawangnya jadi kayak menghayal banget gitu. Kita cobain yang realistis. Nah caranya pertama adalah teman-teman ya, petakan dulu potensi diri kita. Ya, petakan dulu potensi diri kita. Apa aja sih potensi diri kita? Misalnya, bahkan dari yang sederhana, bisa membaca. Itu kan dengan bisa membaca, teman-teman siapa tahu bisa jadi guru les privat buat anak-anak PAUD gitu ya. Buat anak-anak yang mau masuk SD, itu kan harus belajar baca dulu kan. Tulis aja dulu semua skill yang teman-teman rasa punya, teman-teman rasa bisa gitu ya. Teman-teman cobain deh ya. Bentar, aku akhiri dulu aja nih yang di Facebooknya nggak bisa nyala ya. Jadi yang pertama petakan apa tadi, potensi diri ya, apa aja gitu. Bisa dari pengalaman hidup yang dulu gitu, bisa dari kemudian bisa dari dari ijazah teman-teman. Ayo coba dulu kuliahnya apa, sekolahnya jurusan apa gitu ya. Ada potensi apa nih yang kita punya, kemudian pernah ikut kursus apa gitu ya. Lalu telah lagi nih, aku passionnya di bidang apa ya. Katanya gini, kalau mau ngecek itu passion atau bukan adalah dengan ketika kita melakukan hal itu waktu yang lama sampai nggak inget waktu gitu ya, terus-terusan tapi nggak ada rasa lelah gitu. Ketika lelah pun tetap happy. Nah itu katanya itu adalah passion. Nah seperti Makmuri sekarang ngoceh-ngoceh gini ya. Walaupun terkadang kerjaan aku banyak hal yang lain, masih ada amanah-amanah yang harus aku selesaikan gitu ya, tapi ketika memang aku tugasnya suruh live kayak gini, ngoceh-ngoceh, aku bawanya fun aja gitu. Kadang sampai nahan ngantuk, nahan sakit kepala gitu ya, tetap masih bisa survive menyelesaikan live-nya sampai tuntas gitu. Jadi ayo potensi-potensi apa yang teman-teman punya. Nah kalau di buku ini yang kami bedah itu adalah dari satu bidang passion ya, dari satu bidang passion ya, passionnya kita apa, itu dipecah menjadi 10 penghasilan, menjadi 10 keran penghasilan teman-teman. Jadi bukan hanya misalnya nih teman-teman nih, passionnya adalah tentang menulis ya, tentang menulis misalnya. Nah teman-teman bukan berarti hanya bisa punya income-nya adalah dari satu jasa menulis, bukan hanya seperti itu. Jadi teman-teman bisa banyak hal dari menulis itu. Apakah misalnya tadi ya jual jasa konten menulisnya, kemudian dengan teman-teman rajin nulis, kemudian teman-teman bisa jadi penulis buku misalnya. Nah kemudian yang keduanya bisa menjadi ghostwriter, kan sekarang ada tuh jasa ghostwriter, jasa penulisan. Kemudian teman-teman bisa jadi content creator dari segi copywritingnya, bahkan nanti teman-teman jadi bisa ngajar untuk dunia tulis menulis gitu. Nah pokoknya nanti itu akan dibedah banyak banget, dan itu adanya di buku ini. Nah tapi kalau teman-teman belum punya buku ini, yang sudah punya buku please tolong baca, dibaca ya, jangan cuma buat ganjalan pintu ya Maya, tolong banget ya. Banyak juga tuh Makmuri, aku udah beli bukunya tapi aku belum baca. Ya ampun mah, tolong deh disempet-sempetin baca bukunya ya. Nah tapi kalau teman-teman tipe orang yang Makmuri aku bukan tipe yang senang baca buku gitu ya, baunya ngantuk ya, kenapa ya gitu ya, ataupun lebih senang kalau belajar itu secara tatap muka, secara dijelaskan, gak reading gitu ya, boleh nanti teman-teman silakan DM aku, yuk kita bikin kelas nanti via Zoom, aku akan kupas tuntas yang ada di buku ini, namanya buku Creativepreneur, bagaimana bisa punya 10 keran penghasilan dari satu bidang passion
gitu ya, bidang yang teman-teman suka gitu. Jadi PR pertama teman-teman sekarang adalah kenali potensi diri dulu gitu ya, dari berbagai potensi-potensi yang ada itu. Yang kedua adalah temukan lah ya, mana sih yang ternyata passion aku gitu ya. Ingat ya tadi ya, kalau passion itu adalah ketika kita mengerjakan hal tersebut nggak inget waktu, walaupun capek tetap masih fun gitu ya, masih bisa apa sih namanya ya, nggak ada jenuhnya lah, kayak gitulah ya, itu katanya dinamakan passion. Coba kenali lagi, misalnya masak misalnya, kalau aku amat sangat tidak suka di dunia masak gitu ya, jadi itu aku bukan passion aku banget gitu kalau di dapur. Jadi aku ada passion yang lain. So sudah 2 ya tipsnya. Yang pertama kenali potensi diri, yang kedua adalah sebentar 30 menit lagi. Nah, aku nanya selesainya jam berapa katanya. Nah, yang kedua adalah temukan passionnya kita apa ya. Nah, yang mau bisnisnya berkenaan dengan bidang passion ini, boleh DM aku. Nanti kita akan buka kelasnya via Zoom. Jadi nanti akan kupas tuntas mengenai bukunya, apa-apa aja sih dan gimana caranya bisa punya 10 penghasilan dari satu passion ya. Tapi bukan itu yang mau aku bahas hari ini. Nah, yang ketiga, teman-teman gali potensi orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar teman-teman. Nah, kalau aku tuh mulai dari suami aku. Dari suami aku, aku bedah nih potensi suami aku apa. Oh, kayak gini gitu ya. Nah, ada yang nanya harga bukunya berapa. Bukunya lagi diskon 25% teman-teman. Boleh nanti DM aja. Jujur aku lupa harga bukunya berapa, tapi kata tim aku lagi ada diskon 25%. Jadi boleh DM ya untuk dapetin diskonnya. Atau kalau teman-teman mau ikut kelas Zoom-nya untuk ngebahas itu tuntas. Jadi nanti jadi pola belajar kan bisa 2 teman-teman. Teman-teman bisa beli bukunya, kemudian nanti dikirim bukunya, atau teman-teman bisa ikut kelas Zoom. Nanti penjelasannya seperti ini pemaparannya gitu ya, via Zoom. Nanti via Zoom kurang lebih sekitar 3 jam. Kemudian nanti teman-teman bisa tanya jawab tambahan, bisa tanya jawab di Zoom itu, atau kalau pas lagi nggak sempet atau lagi nggak fokus karena anak-anak misalnya, jadi teman-teman bisa tanya jawab via grup WA selama 3 hari gitu ya. Itu kalau untuk buku yang tadi Creative Planner. Nah, lanjut lagi kita poin ketiga. Poin ketiganya adalah bedah potensi orang-orang di sekitar kita. Kalau aku dimulai dari potensi suami dulu gitu. Oh, suami aku adalah bidang fotografi. Suami aku bidang fotografi, aku bedah nih, apa nih kira-kira yang bisa dimonetize yang bisa dijadiin duitnya nih gitu ya. Oh, suami aku, jadi kita pakai analisa SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, sama threat-nya gitu ya, challenge-nya apa gitu ya, tantangan-tantangan yang akan nanti dihadapin. Jadi dianalisa dulu kelebihan dan kekurangannya apa, kemudian kita telaah lagi apa nih mana yang bisa kita jadikan bisnis. Nah, pada akhirnya aku sama suami itu aku lihat potensi suami itu fotografi, terus kita cari pesaingnya siapa, kita mau main arah perangnya di mana. Itu namanya positioning dalam bisnis. Kalau teman-teman yang kemarin ikut kelas personal branding tuh paham tuh tentang positioning itu apa gitu ya. Nah, jadi setelah teman-teman potensi dari suami, misalnya apa nih potensi suami nih yang bisa kita jadikan keran bisnis gitu ya. Ini kita kerjasama sama suami. Nah, kalau udah suami udah nih misalnya, kemudian di anak-anak ya, siapa tahu anaknya punya skill apa gitu ya. Kalau ada salah satu kenalan aku tuh orang Lampung, dia punya anaknya 3 dan 3-tiganya dijadiin selebgram. Si anak 3-tiganya dijadiin selebgram, dan itu income si kakak yang pertama, si kakak ya, itu income-nya 1 bulan itu puluhan juta, Mak. Dari terima endorse gitu. Jadi si emaknya lah yang menjadi manajernya gitu ya. Kemudian si adik, belum lagi si adik bungsu gitu. Jadi sama emaknya tuh digarap nih potensinya anak-anak dijadiin selebgram gitu ya. Selebgram baju-baju muslim kalau nggak salah, atau apa aku lupa gitu ya. Jadi intinya memahami dulu potensi-potensi anak-anaknya apa. Terus kalau aku sih yang berhasilnya di suami ya, jadi fotografer itu akhirnya kita bikin bisnis fotografi. Nah, kemudian setelah bisnis fotografi ternyata kita olah lagi, kayaknya aku udah nggak mau main di dunia fotografi, dia bisa nggak mau main di jualan jasa fotografinya. Nah, akhirnya saya olah lagi tuh potensinya suami, kita jadi ngajar
fotografi. Nah, gitu, ngajar fotografi untuk bidang untuk ngajarin para online shop yang belum paham cara ambil foto gambar yang bagus, tapi dengan peralatan smartphone kan seadanya gitu ya, dan dengan cara yang mudah. Jadi nggak perlu punya perlengkapan studio foto, nggak perlu punya lampu-lampu yang mahal gitu ya, bisa pakai peralatan sederhana, pakai lampu neon dan sebagainya. Nah, itu tinggal diajarin aja. Jadi potensi suami akhirnya menjadi income buat kami gitu kan ya, dari tadi kita olah jadi bisnis gitu. Jadi bisnis itu tidak mesti harus skill yang kita punya mah, bisa dari skill orang lain. Nah, kita bisa ambil dari arahnya sebagai pengelolanya kayak gitu. Nanti kalau udah ada suami tadi ke anak, kalau udah ke anak mungkin ke adik-adik atau kakak-kakak kita gitu ya. Mereka bisa apa nanti kolaborasi sama kita. Jadi kalau di aku setelah aku senengnya passionnya adalah di dunia pemasaran gitu, senangnya di dunia pemasaran. Jadi aku telah nih dari saudara-saudara tuh apa nih, aku fokus di pemasarannya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lagi udah dari suami, anak-anak, kemudian saudara-saudara, ke teman-teman ya, ke teman-teman nih, ke lingkungannya apa nih, siapa nih teman-teman kita yang bisa diajak kolaborasi gitu. Terus nanti baru kemudian lihat lagi dari lingkungan sekitar. Kalau aku nih, insya Allah kita lagi mau ngajak kerjasama, ada tetanggaku tuh dia punya bisnis apa ya, kayak create dari kayu-kayu itu sama dari besi-besi gitu. Cuma memang pemasarannya masih bisa kita boosting lagi gitu ya, supaya lebih dahsyat lagi penjualannya. Nah, kita bisa seperti itu. Jadi dalam dunia bisnis itu kan yang penting win-win solution ya. Kitanya untung, dianya untung kayak gitu. Jadi gimana nih solusi tengah-tengahnya ya? Jadi yang pertama, kenali potensi diri. Yang kedua, kenali passionnya kita apa. Yang ketiga, kenali potensi orang lain, orang-orang sekitar kita. Mulai dari lingkaran yang terdekat dulu gitu. Nah, yang keempat, yang berikutnya adalah baru nanti riset pasar. Ya, apa yang tren saat ini, apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Nah, itu bisa teman-teman ambil langkahnya untuk kita main terjun di sana. Jadi tadi itu kayaknya live yang sebelumnya yang sangat mati itu ya. Jadi teman-teman nih, kalau ajaran guru aku ya, kita harus punya income harian, income mingguan, income bulanan, dan ini berbeda-beda sumber income-nya gitu ya. Ada income tahunan, ada income per 6 bulan, bahkan dibilang income per 6 bulan, income harian, income mingguan, income bulanan, income per 6 bulan, income per tahunan, income per project, sama income dadakan. Nah, gitu. Jadi gimana caranya kita punya beberapa income tanpa gini sebenarnya. Kalau kita mencari income, gimana caranya itu menggunakan SDM yang ada dan tidak mengganggu bisnis yang pertamanya, misalnya kayak gitulah ya, yang tidak terlalu menguras energi menguras energi kita tanpa gini kan, kita takutnya kita ada bisnis yang satu lagi, income yang satu lagi yang lama terbengkalai ya, itu nggak boleh gitu ya. Jadi gimana caranya income ini bisa berjalan ringan gitu dan tidak saling menjatuhkan dari income lainnya gitu Mak ya, sehingga ini menjadi cadangan ketika bisnis yang satu, income yang satu lagi memang bukan musimnya untuk panen gitu ya. Kayak misalnya di dunia fashion misalnya, atau misalnya teman-teman jualannya kayak itu ya, kayak baju pesta ya, kayak baju pesta. Mungkin kayak baju pesta itu, tapi ketika musim awal-awal Ramadan ya mungkin nggak laku juga ya gitu ya. Nah, ketika awal Ramadan teman-teman punya income-nya apa? Kemudian kayak bisnis ketika musim panas, teman-teman yang tadinya pengrajin punya bisnis jualan payung, jualan jas hujan, kan dia punya income kan ketika musim panas gitu ya. Lalu jadinya bisa punya income yang lain nih. Malah justru ketika musim panas teman-teman punya penghasilan dari yang mana gitu ya. Oke, nah dari income itu teman-teman ada syaratnya. Kalau di aku nih ada syaratnya. Tadi pertama apa ya? Potensi diri sendiri, kemudian passion, potensi lingkungan. Yang keempat adalah riset pasar ya, apa-apa yang dibutuhkan. Nah, yang kelima harus bangun sistem. Gitu, Mak. Jadi sistem itu adalah suatu alat, suatu organisasi, ada orang-orang di dalamnya yang itu mereka bisa mengerjakan berbagai sumber income yang kita diskusikan tadi itu ya, sehingga nggak Mak sendiri tangannya ngerjain ya. Kalau kita kan ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin lain-lain, banyak banget ya kerjaannya. Jadi
nggak bisa tuh kalau kita punya banyak income tapi diri kita sendiri semua yang mengerjakan. Misalnya teman-teman penulis ya, pengen jadi penulis, kan harus teman-teman sendiri yang nulis gitu ya, sehingga tidak ada waktu dan tenaga buat mengerjakan bisnis-bisnis yang lainnya, income-income yang lainnya gitu. Jadi harus bangun sistem. Nah, itu sebenarnya udah aku tuang di buku yang ini, Mak. Ini adalah buku kedua, resep ampuh membangun sistem bisnis online. Kami nyingkatnya RAM SBO. Jadi di buku ini, ntar ya, aku juga lupa bukunya. Isinya apa? Ini launching tahun 2017. Jadi di buku ini dari cara rekrut karyawan. Ya, nah ini dia. Jadi membangun sistemnya apa aja sih, tim-timnya yang dibutuhkan, kemudian ada langkah praktis merekrut tim, cara mudah bikin job desk, lalu ada resep ampuhnya untuk membuat SOP sehingga tim bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan apa yang kita mau, standar-standar kita. Kemudian cara praktis mengukur kinerja tim gitu. Kemudian strategi membangun tim yang loyal dan produktif. Sehingga yang berikutnya ada bab 9, mengatasi kebocoran keuangan bisnis. Ya, jadi ini kalau teman-teman mau punya income-nya banyak harus ngebangun tim nih. Misalnya ini Mak ya. Misalnya nih Mak nih, ya kan kita kan rempong emang ngurus anak dan sebagainya. Nah, ini karyawan-karyawan Mak nih, karyawannya dia misalnya ngurusin yang income harian gitu ya. Ini ngurusin yang income mingguan, income bulanan, itu boleh gitu. Jadi punya bisnis lebih dari satu, income lebih satu itu boleh banget, asalkan Mak harus ngebangun timnya. Nah, jadi kita sendirian ngerjainnya. Kan kalau kita sendirian tepar juga gitu ya, gitu. Pada akhirnya takutnya kita jadi zolim ke keluarga sendiri, kita jadi tidak sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Yuk, nah, yang udah punya please dibaca ya. Dan yang belum punya jangan tanya karena ini bukunya sudah habis. Jadi bukunya kita udah nggak cetak lagi karena memang nanti pengennya kalau cetak lagi dari tentang cara rekrutmen karyawan, cara sortirnya seperti apa sih, kemudian sistem gajinya, admin tuh gajinya berapa, job desk-nya apa aja, lalu kayak bonus-bonusnya gimana sih Amuri, terus supaya mereka disiplin, supaya mereka rajin kerja itu gimana gitu ya. Nah, jadi nanti pengennya sih akan ada buku yang update-nya. Nah, untuk saat ini teman-teman nggak usah nanya bukunya berapa, harganya berapa, karena ini kita udah nggak cetak lagi. Nah, yang belum punya bukunya boleh nanti kita bahas via Zoom ya. Nanti teman-teman boleh DM aku, kita akan bahas ini via Zoom selama 3 jam. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawabnya selama 3 hari. Karena aku maklum lah ya, jadi teman-teman yang nggak bisa on time saat jadwal Zoom, entah anaknya lagi rewel dan sebagainya gitu ya, atau gara-gara sinyal gitu ya. Jadi boleh nanti teman-teman bisa nonton rekaman Zoom-nya. Jadi nanti ada Zoom-nya direkam, jadi teman-teman bisa nyimak itu berulang-ulang dan kapan aja. Nah, nanti bisa sesi tanya jawabnya selama 3 hari via grup WhatsApp. Kalau belajarnya via tatap muka gini, jadi enak ya Mama Mori ngejelasinnya. Itu juga solusi buat teman-teman yang agak-agak males baca buku gitu ya. Yang baca buku per halaman aja udah ngantuk gitu ya, boleh ya. Nah, jadi syarat yang keempat ya, kelima ya. Yang kelima adalah kalau teman-teman mau punya banyak bisnis, banyak penghasilan, harus ngebangun tim. Nanti gimana cara ngebangun timnya? Via Zoom aja ya, karena itu panjang banget penjelasannya ya. Oke. Nah, itu yang kelima. Jadi jangan memaksakan untuk kita sendirian menjalankan banyak hal. Tapi dengan kondisi pandemi kayak sekarang gitu ya, dengan dunia serba tidak ada kepastiannya, Zahra ya, nanti ini aku masukin ke IGTV ya, live yang hari ini. Jadi dengan dunia yang serba tidak tentu arah, tidak ada kepastiannya, yang bisnisnya tadi gede banget, yang punya income-nya gede banget, ratusan juta, miliaran, tiba-tiba pandemi bus gitu ya, langsung banyak yang bahkan perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang gulung tikar ya gitu. Jadi bismillah ya Allah, kita ikhtiar untuk menjemput rezeki halal, dan kita harus cerdas gitu. Cerdasnya adalah tidak meletakkan, kan ada istilahnya, jangan meletakkan telur dalam satu keranjang. Jadi ketika keranjangnya jatuh, pecah semua deh telurnya kan gitu ya. Jadi kita harus menempatkan si modal-modal kita, aset-aset kita, skill kita itu di beberapa keran penghasilan. Dan itu tidak mesti semuanya dalam bentuk bisnis yang gimana ya aku bilangnya ya,
bisnis yang settle banget kayak gitu ya. Karena kan ada income tadi aku bilang, ada income memang itu dadakan. Kayak misalnya aku nulis buku nih, aku nulis buku itu kan bisa jadi income aku juga tuh. Tapi itu per project gitu ya, itu per project. Jadi bukan income yang harian, mingguan, bulanan. Nah, misalnya kayak income harian itu aku bisa dari online shop. Kan aku jualan online ya. Kemudian ada income mingguan misalnya aku dari bisnis yang lain, bisnis yang keduanya. Nanti ada income bulanan. Kalau income bulanan itu aku dari gaji, Mak. Jadi aku di SBO, di Raza, di SAO, di Yuka, itu aku digaji, Mak. Jadi aku digaji sama perusahaan. Aku ada jatahnya, aku gajinya berapa. Nah, itu income bulanan aku. Kemudian ada income per 6 bulan. Nah, itu sebenarnya aku targetnya tuh nulis buku itu bagian dari income per 6 bulan. Jadi waktu tahun 2016 tuh kan aku mulai nulis ini nih, nulis buku yang ini nih. Nah, ini nih, buku Emak-Emak Jogo Jualan ini aku rilis di Desember 2016. Coba ya, ini buku pertama aku. Oh iya, Desember 2016. Nah, Desember 2016 ini buku pertama dan aku nggak nyangka banget bisa sampai nulis buku, dan ini diminta sama timnya Kang Dewa Eka Prayoga, yang mana aku dari zamannya sekolah dulu benci pelajaran bahasa Indonesia. Aku nggak suka banget pelajaran bahasa Indonesia, tapi ternyata qadarullah Allah izinkan malah dikasih kesempatan untuk nulis buku gitu. Nah, buku ini kan Desember 2016, ternyata izin Allah dalam waktu 12 bulan itu launching 3 buku. Jadi dalam waktu 12 bulan itu launching 3 buku. Masya Allah ya gitu ya. Jadi menulis buku itu sebenarnya target aku untuk income per 6 bulanan. Tapi ternyata malah dalam waktu setahun bisa dapat 3 buku. Nah, begitu di tahun-tahun berikutnya aku rehat dulu karena fokus ngurusin bisnis yang lain-lain lagi gitu ya. Jadi stop. Nah, sekarang insya Allah lagi mau nulis buku yang ke-6. Benar ya? Iya, yang ke-6, bisnis buku yang ke-6. Nah, itu menjadi bisnis per 6 bulanan targetnya gitu. Ataupun juga bisa sebagai bisnis per project gitu ya. Nah, yang berikutnya teman-teman juga punya bisnis tahunan gitu, bisnis tahunan misalnya ada satu bisnis yang itu memang baru bisa sharing profitnya per tahun. Nah, kalau kayak di bisnis Raza, bisnis fashion aku itu bisa income tahunan karena aku nggak boleh ngambil dari bisnis itu setiap hari gitu. Sedangkan aku kan cuma dapat gaji aja bulanan. Nah, untuk dapetin sharing profitnya itu aku tahunan, Mak. Jadi setiap selesai Ramadan, nah di situ aku sharing profitnya dari Raza itu, dapatnya berapa profitnya. Nanti baru di-sharing aku sebagai sebagai business ownernya dan sebagai investornya gitu. Itu income tahunan. Nah, ada lagi, Mak, income dadakan. Income dadakan itu kayak misalnya aku diminta buat kayak isi acara, kayak misalnya kelas Zoom gitu ya, atau kelas seminar-seminar. Nah, itu kan dadakan tuh ya. Bukan yang memang aku iklanin, bukan yang memang aku rencanain, tapi mereka meminta ke aku. Nah, itu bisa menjadi income dadakan. So, kita akan semakin melihat bahwa rezeki Allah itu unlimited banget, Mak. Unlimited banget ya. Artinya berapapun yang teman-teman mau, berapapun teman-teman minta, insya Allah nanti Allah akan kasih, asalkan memang tadi syaratnya adalah kita dulu yang memantaskan diri untuk kira-kira tadi kan udah mau nih punya income harian, mingguan, bulanan, 3 per 6 bulan atau per 3 bulan, tahunan, dadakan dan sebagainya. Nah, teman-teman petain. Jadi kan tugas kita kan ikhtiar ya, tugas kita ikhtiar memantaskan diri gitu. Teman-teman petain nih, oke, kira-kira income harian aku dari mana? Kemudian income bulanan aku dari mana, income 3 bulan dan sebagainya. Nah, dengan tadi teman-teman sudah beberapa poin yang di awal kan, kayak menggali potensi diri sendiri, menggali potensi orang-orang sekitar, kemudian passion ya, mengenali passion teman-teman apa, mengenali potensi orang sekitar, kemudian riset pasar. Yang kelima adalah ngebangun sistem. 5 poin itu teman-teman kalau teman-teman mau punya banyak penghasilan ya, jadi dipetakan dulu. Lalu yang berikutnya teman-teman mulai tuh perencanaan tuh, kira-kira aku dapat project-projectnya dari mana ya gitu. Jadi tidak terpaku terhadap satu income aja. Ketika misalnya aku menulisnya lagi nggak pengen gitu ya, lagi nggak pengen nulis, nah kan aku bisa dapat income dari yang lain gitu ya. Dan sama Allah boleh kok kita punya banyak income gitu, tapi yang penting kita bisa amanah menjalankan berbagai hal itu, dan itu memang butuh perjuangan banget gitu ya. Nah, dan yang paling penting dari berbagai income itu teman-teman harus paham cara
cara memasarkannya, karena teman-teman punya potensi, orang sekitar kita punya potensi gitu ya, tapi kita tidak bisa menjual dalam artian mengkonversi skill mereka itu menjadi penghasilan kita, ya susah juga gitu. Nah makanya di awal di tahun 2016 itu aku bikin buku ini namanya Emak-Emak Jualan, dan yang ini tolong jangan request, jangan nanya harga, jangan pengen beli karena bukunya udah nggak ada ya, cuma ada 3 biji gitu bukunya, 3 biji, 3 eksemplar gitu ya, tapi aku nggak mau jual, itu udah menjadi kayak buat kenang-kenangan aku aja gitu ya di buku Mama Jago Jualan. Nah teman-teman yang mau belajar buku tentang Mama Jago Jualan ini tentang banyaknya sih lebih tentang pemasaran, tentang mindset bisnis, tentang jualan, konsep-konsepnya di Instagram sama di Facebook gitu ya. Nah teman-teman yang mau ikut bedah buku tentang buku Mama Jago Jualan ini nanti bisa belajar via Zoom. Nah jadi dari beberapa buku-buku yang tadi itu kelas jadwal via Zoom-nya beda-beda. Ini insya Allah kalau nggak salah di pekan depan deh, kalau nggak salah deh ya, via Zoom. Nanti teman-teman bisa belajar isi bukunya ya via Zoom, kemudian tatap muka kayak gini, kita bisa tanya jawab. Kemudian teman-teman juga bisa sesi tanya jawab selama 3 jam. Jadi nanti setelah kelasnya selama 3 jam, selama 3 hari. Jadi via Zoom-nya 3 jam. Kemudian nanti ada rekamannya, kalau teman-teman berhalangan bisa nonton ulang, atau yang masih kurang paham bisa nonton ulang. Nanti setelah Zoom selesai ada tambahan 3 hari untuk sesi diskusinya gitu ya. Jadi teman-teman di poin 6 adalah harus paham dunia pemasaran. Bagaimana teman-teman memasarkan potensi-potensi diri yang teman-teman punya dan juga potensi orang lain. Contohnya, misalnya kayak Dr. Zaidul Akbar. Dr. Zaidul Akbar seorang dokter, seorang ustadz, tapi beliau paham bagaimana menggunakan sosial media, bagaimana bisa personal brandingnya. Nah itu kan bagian dari pemasaran, sehingga orang banyak tahu, sehingga orang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan Dr. Zaidul Akbar. Tapi Dr. Zaidul Akbar pun bisa memonetize itu gitu ya, menjadi rezeki yang halal gitu ya, dengan berbagai cara gitu teman-teman. Kemudian ketika teman-teman nanti menggali potensinya, misalnya contohnya teman-teman kayak inilah, ini aku suka banget, teman-teman cari di Instagram namanya Mary Kondo. Dia tuh konsep yang KonMari namanya, dia bikin konsep namanya KonMari. Bagaimana itu tuh dari hobi beres-beres rumah, dari hobi senang rumahnya rapi, dan dia mencetuskan namanya ada namanya konsep orang Jepang ya, konsep KonMari. Itu konsep beres-beres rumah yang sangat rapi dan sebagainya. Nah, dari hobinya dia itu, dari passionnya dia itu, akhirnya dia si akun Instagram itu jadi gede banget, akun Instagram jadi gede banget. Kemudian dia sekarang jadi penulis buku, ada buku KonMari-nya, kemudian jadi konsultan, dan itu dibayar gitu ya, dari konsultan orang-orang untuk merapikan rumah-rumahnya. Kemudian yang ketiga, dia buka license, jadi dia buka sertifikasi untuk mengajar, menjadi perwakilannya KonMari. Jadi itu harus bayar ke dia kalau mau kursusnya. Jadi nanti dapat license, sertifikat, sehingga orang-orang yang belajar sama dia itu bisa menjalankan strategi konsep KonMari itu buat menjadi konsultan-konsultan. Nah, yang berikutnya sekarang dia jualin barang-barang home decor gitu. Jadi dari awalnya satu passion, itu senang-senang beres-beres rumah dan sebagainya, dan konsisten dan dia paham bagaimana memasarkannya itu, paham bagaimana menjual passionnya itu di sosial media, yang itu di Instagram. Akhirnya sekarang udah dahsyat banget. Teman-teman cari di akun Instagramnya KonMari gitu namanya ya. Penulis buku, konsultan, buka training konsultan untuk KonMari-nya. Yang keduanya sekarang jual produk-produk home decor. Yang kelimanya endorse. Ya, endorse tuh tentu banyak banget ya, udah akun followernya udah banyak banget, pasti yang endorse mau banyak kan gitu ya. Kemudian dia punya income juga dari diundang, kayak diundang stasiun TV, diundang radio, dan itu udah mancanegara dia. Jadi ternyata untuk bisa punya income banyak itu bisa kok dari satu bidang gitu. Yang penting teman-teman peka bagaimana memonetize-nya itu. Nah, kalau yang dari buku ini teman-teman tinggal pilih aja mau ikut kelas Zoom-nya yang mana, yang EEJJ ini lebih ke konsep. Nah tuh Mbak, lemari tip top, udah tahu ya KonMari ya, keren banget ya gitu ya. Dan itu menginspirasi aku untuk aku beres-beres rumah gitu ya, kan aku orangnya sebenarnya nggak terlalu rapi, tapi karena beliau jadi terinspirasi ya, jadi dengan memberikan manfaat itu keren banget. Nah ini buku Mama Jago
jual ada Zoom-nya kalau nggak salah pekan depan. Kemudian ada juga kelas yang ini, resep ampuh membangun sistem bisnis online ya. Kemudian juga ada yang buku ini, Kreatifpreneur. Nanti teman-teman tinggal pilih aja mau ikut kelas Zoom-nya yang mana, silahkan DM aku ya. Nah, terus dari sekian banyak itu, Mak Muri gimana sih mengatur kehidupan? Wah, ya nggak sih, kan pengennya punya income banyak, pasti repot banget dong gitu ya, pasti repot banget. Walaupun udah ada karyawan aku sekarang ya sekian lah ya, lumayan. Dari karyawan aku itu kan bukan berarti apa namanya langsung kita lepas ya gitu. Ada juga kita harus ngurus karyawan, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami dan sebagainya. Nah, maka manajemen waktu itu penting banget teman-teman ya, manajemen waktu penting banget. Nah, itulah kenapa pada akhirnya aku seneng nulis jadwal apa-apa aja yang harus aku lakukan. Tapi kan gini, kita kan hidup di era digital ya, Mak Muri mainnya di digital marketing. Tapi aku belum nyaman menggunakan agenda-agenda yang digital gitu. Jadi apa ya? Karena kan kalau agenda digital itu kan ketika handphonenya mati atau ketutup kan nggak kelihatan ya gitu. Jadi kadang suka lupa, sering lupanya lah gitu. Nah, akhirnya aku malah lebih senang menggunakan jurnal seperti itu. Nah, aku udah beli nih beberapa jurnal-jurnal punya orang lain di toko buku, online dan sebagainya. Tapi masih ada yang kayak nggak srek gitu ya, dalam artian belum sesuai banget dengan kebutuhan aku sebagai emak all shop gitu ya, dengan sebagai ibu rumah tangga, sebagai emak all shop dan ngurusin bisnis yang lain. Akhirnya aku bikin sendiri mah gitu ya. Aku minta sama tim ngedesain sesuai dengan yang aku butuhkan. Nah, ini tebel banget. Ini untuk 1 tahun. Ya, ini udah 1 tahun. Nah, jadi di sini aku nulis nih berbagai rutinitas aku di sini. Ya, ini belum aku isi, ada dream board-nya, apa impian-impian aku nanti bisa ditulis di sini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini aku tanda-tandain pakai ini. Nah, ini agenda aku selama November. Tuh ya, padat merayap. Padat merayap, ini agenda aku November. Kemudian yang hariannya juga ditulis. Nah, ini ada yang untuk hariannya. Hari ini ngapain aja, ini yang kemarin. Ini yang kemarin, ini yang hari ini. Kemudian kemarin achievement aku apa? Jadi achievement ini bagian dari aku menghargai diri sendiri, gitu ya. Bagian aku menghargai diri sendiri. Apa sih yang sudah aku capai kemarin, gitu misalnya? Kalau yang kemarin aku briefing karyawan dengan good vibe. Jadi kemarin aku dapat satu ide mau sharing ke karyawan untuk meningkatkan potensi kinerja mereka. Jadi aku briefing karyawan nih. Jadi hal-hal yang aku baru dapat idenya atau baru aku capai itu aku tulis di achievementnya, pencapaian aku. Kemudian aku juga kemarin membedah tiap divisi. Kemudian aku dapat kejutan dari Mak Muri Squad, aku tulis di sini. Nah, evaluasinya apa hari kemarin? Nah, gitu. Kalau tentang evaluasi ini aku belajar dari AA Gim. Jadi waktu itu dengar ceramahnya AA Gim. AA Gim tuh menjelaskan tentang ini. Kalau kita tuh setiap hari harus melakukan evaluasi. Apa-apa aja sih yang harus kita perbaiki hari ini, dan itu ditulis sebelum tidur, kata AA Gim gitu. Kemudian ada juga yang AA Gim juga bilang tulis perencanaan kita besok itu ngapain aja, sehingga itu kita bangun tidur tuh nggak bengong ngapain. Jadi kayak nggak tentu arah gitu pas bangun. Jadi ketika kita sudah punya perencanaan, besok pagi itu kita pagi tuh udah penuh dengan strategi gitu. Ngerjain dapur dulu kah, ngerjain masak dulu kah, atau ngerjain konten dulu kah gitu. Jadi hidup kita lebih terarah. Itu aku belajar banget dari Agim ceramahnya gitu ya. Nah, di sini ada have to do-nya setiap hari ngapain aja. Nanti tinggal aku checklist apa yang udah aku kerjain. Kemudian ini pencapaian-pencapaian aku sebagai aku untuk menghargai diri sendiri. Kemudian evaluasinya apa gitu, Mak. Berapa harganya? Aku lupa. Aku lupa harganya. Teman-teman bisa DM aja. Nanti yang DM aku hari ini aku kasih diskon 25% ya. Nah, ini evaluasinya kemudian ya. Nah, ini kalau yang ini bulanan ya, ini yang bulanannya. Kemudian dan di sini nggak ada tanggal-tanggalnya, sehingga si buku ini nggak ada basinya. Agendanya kan, kalau agenda lain kan kadang udah ada tanggal-tanggal bulannya ya. Nah, itu suka basi kan ketika kita udah belinya tahun depan atau belum dipakai gitu ya. Nah, ini enggak mah, jadi kita tinggal bisa kita tulis sendiri tanggal berapa. Nah, ini untuk hariannya. Nah, hariannya kita ada 31 hari ya. Nah, kayak gini. Selesai yang hariannya, nanti ada notes-nya. Nah, gini ya. Nah, ini udah sampai 31 hari. Kemudian di sini ada buku tulisnya. Nah, jadi kayak misalnya nulis inspirasi, nulis ide atau evaluasi selama 1 bulan nih apa aja di sini. Nah, bagi aku setiap ide itu harus dicatat, karena ide itu bisa hilang, bener nggak? Ide itu hilang, ide itu kita cepat lupa. Jadi sayang banget ketika ada ide-ide brilian tapi kita hilang gitu aja. Nah, jadi ada notes-nya. Kemudian ini masuk. Dan ini aku suka banget, aku bikin ada quotes-quotes kecil yang ngena banget.
ya. Nah, ini jadwal aku untuk di bulan Desember. Ini aku udah ada jadwal di bulan Desember, udah beberapa hari yang penuh, tinggal beberapa hari lagi yang kosong ya. Ini udah penuh Desember aku. Nah, ini tinggal ada hariannya lagi gitu, Mak. Nah, nanti aku suka juga tadi ya, ada quotes-quotesnya, aku suka banget. Nah, yang paling aku suka juga adalah ini. Nah, ini total achievement-nya untuk tahunannya. Jadi total achievement dari Januari apa, Februari apa achievement-nya. Nah, kayak gitu. Gitu, Mak. Nah, ini ada surat cinta nih. Kelihatan kayak teruntuk diriku. Weh, teruntuk diriku ya. Nanti ada surat cintanya dari aku. boleh kalau ada yang mau, stoknya masih ada beberapa lagi. Silakan yang mau jurnalnya bisa DM aku. Yang hari ini DM aku dapat diskon 25% ya. Nah, jadi berbagai tadi bisnis aku, income harian, mingguan, bulanan, 3 bulan, 6 bulan, tahunan, project, dadakan gitu ya. Nah, itu aku catat di sini, Mas, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan yang bentrok diusahain gitu ya. Jadi misalnya aku mau ada income dadakan, oh nanti dulu aku lihat dulu agenda aku apa nih, tanggal berapa yang kosongnya gitu ya. Dan ini juga ketika aku nulis buat yang harian-harian, ini nggak cuma nulis untuk kerjaan aja, untuk kerjaan bisnis. Misalnya nih, kayak ini tuh aku ada tulis juga kayak berkaitan dengan rumah tangga, misalnya kayak ngurusin menu makan hari ini apa, bisa gitu ya. Gue misalnya hari ini ngurusin ke dokter gigi, ngurusin kucing, nanti aku tinggal tentukan prioritasnya. Jadi ini ditulis dulu semuanya, pekerjaan aku sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaan sebagai bisnis ditulis dulu semuanya, lalu nanti dipilah mana prioritasnya. Jadi perempuan itu pusing ketika semua hal dipikirin, ya nggak sih, Mak? Ya kan? Pusing banget kalau semua hal dipikirin, sehingga terkadang gini, ketika kerjaan lagi banyak banget, terus kita bingung mau yang mana dulu gitu ya, semua kayaknya deadline, semua harus dikerjain, tapi sebenarnya enggak kok, bisa kita pilih aja mana prioritasnya, kayak gitu ya. Tadi sudah ada beberapa tipsnya, so ayo giveaway. giveaway yang mau giveaway hari ini silahkan jawab pertanyaan Mak Muri, sebutkan, tadi ada yang ketinggalan tuh ya, sebutkan 6 poin ya, 6 poin apa saja untuk bisa punya banyak bisnis, banyak penghasilan. 6 poinnya apa aja yang tadi sudah kita bahas dari awal. Ayo, komen nanti Mak Muri capture, dan yang tercepat adalah yang versi HP-nya Mak Muri ya. Dan please cepetan karena HP aku udah lowbat, guys. Adik tolong casin dulu, Adik. Wow, udah ada yang udah DM ya, DM untuk dapetin jurnal. Boleh yang mau DM untuk dapetin jurnal, nanti aku kasih diskon 25% yang DM hari ini mau dapetin jurnalnya. Ayo tulis, sebutkan 6 poin. Belum bilang ya giveaway-nya apa. Giveaway-nya jurnal deh. Yeay, aku kasih jurnal gratis. Ini gratis yang mau jurnalnya bisa komen, coba. Kenali potensi diri, temukan passion kita, gali potensi orang sekitar, riset pasar, membangun sistem. 6-nya. Yang ke-6 apa ya? Nah, ini dia. Ada yang benar jawabannya. Kenali. Nah, kalau Mbak Ade Irma tadi belum, poin 6-nya belum ketinggalan. Wait ya, aku ngecas HP dulu. Yes, alhamdulillah. Makasih Adik. Nah, kalau Mbak Ade Irma yang pertama kenali potensi diri, betul. Kedua, temukan passion kita, betul. Ketiga, gali potensi orang sekitar, betul. 4, riset pasar, betul. 5, membangun sistem. Nah, yang ke-6-nya ketinggalan gitu. Yang ke-6-nya adalah pahami dunia pemasaran. Oke, aku capture dulu ya. Wait, aku capture dulu. Ini lagi nggak usah di capture nih. Oke, udah oke. Menangnya selamat untuk Mbak Evidui.yanti. Selamat ya, aku dapat rezeki ya. Rezeki hari ini dapat jurnal. Nanti aku kirimin dan free ongkir. Ada Mas Fahri. Kata Mas Fahri hadiahnya PS5 dong giveaway-nya. Please deh. Nah, teman-teman yang belum kenal Mas Fahri itu siapa, tolong diserbu langsung aja. Mas Fahri ini ada. Boleh aku sebutin gak sih ya kamu ya? Jangan macam-macam sama mama, yang mau ikut nimbrung live-nya mama lah.
Mas Fahri ini salah satu guru aku, teman-teman. Jadi beliau itu banyak banget kasih sharing bisnisnya ke aku, ya. Boleh di follow aja tuh, Mas Fahri tuh dia punya banyak bisnis, nanti teman-teman bisa join di sana. Klik Kenny, kenali potensi diri, kenali potensi orang sekitar kita, riset pasar, bangun sistem, bangun tim. Nah, tadi ada yang kurang tuh ya, kenali passionnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Yang terlambat nanti akan aku masukin ke IGTV video ini. Teman-teman yang mau ada Mak Muri kasih ide dong, misalnya mau teman-teman mau kasih ide ke Mak Muri untuk tema-tema apa diskusi kita berikutnya, boleh DM aku atau komen nanti di IGTV-nya ya, maunya tentang materi apa aja. Oke teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Mohon maaf lahir batin atas banyak kekurangan aku. Kita sama-sama belajar ya. Yang penting teman-teman ini sih terus tingkatkan kapasitas dirinya sehingga kapasitas rezeki kita juga makin banyak insya Allah ya. Nih udah nunggu nih Mak Murinya sudahan katanya ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.